Yang saya pertanyakan lagi itu setelah selesai 9 hari. Mm-mm. Kan kita nih namanya saya ini banyak teman. Mm-mm. Siapa tahu lagi ada masuk dari makanan atau apa ke dalam tubuh saya lagi. Nggak kumat lah badan saya sakit lagi gitu. Karena Nanti kalau bapak cadalnya dibalik, kaos kutangnya dibalik, kalau bapak pakai sepatu kaos kaki dibalik, nggak akan masuk lagi karena orang yang pakai cadar dalam dibalik nggak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna, nggak akan kena kiriman, nggak akan kena hipnotis, nggak akan. Jadi kalau bapak ada yang nakalin, jahatin, nggak nyampe. Tapi kalau sekarang bapak belum dikeluarin yang ada di dalam, iya, bapak cadar dibalik, kaos kutang dibalik, yang di dalamnya menggerogotin. Nah ini mesti dikeluarin dulu. Nanti kalau dikeluarin bersih. iya. Tapi kalau bapak itu yang di dalam nggak dikeluarin, bapak pakai penangkal, sama juga bapak miara musang di dalam kandang, musangnya dikeluarin dulu. Setelah musangnya dikeluarin, baru dipager. Percuma bapak pager nih sekarang, peternakan ayam bapak dipager, tapi musangnya nggak dikeluarin. Kira-kira telurnya habis nggak? Habis. Anak ayamnya habis, ayamnya lebih habis. Dibersihin dulu nih musangnya. Udah bersih baru dipager. Pagernya tadi saya dalam dibalik, kaos kutang dibalik, kaos kaki dibalik. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Baca Quran harus, sholat taubat harus. Nah itu pagernya berlapis-lapis. Jadi nanti rezeki datang sendiri. Mau saya nih Pak, kan usia saya 50, 50, 50, 50. Usia Bapak 48, menjelang 50. Saya mau Pak, Bapak duduk manis, duit datang. Bisa Pak Haji? Bisa. Ada contohnya. Ada orang Indramayu, coba cerita. Agak ringkas. Ya. Jadi ada orang Indramayu, pasien tamu dari Indramayu, privat ke sini kayak Bapak begini. Iya. Ucap syukur, tapi untuk meningkatkan omsetnya. Dia duduk manis, tapi punya kapal. Punya kapal, berlayarnya ke Papua. Modalnya 900 juta untuk bahan bakarnya, solar. 400 juta untuk perbekalannya. Ada beras, ada minyak, ada telur dan sebagainya untuk bekal makan di kapal. Apa berlayarnya? Untuk nyari ikan. Iya. Pulang 3 bulan sekali. Sekali layar kan 3 bulan. Balik dijual lah ikannya. Sekali layar rata-rata sedang pendapatan terendahnya dia sekitar 3 miliar. Itu kalau ikan tenggirinya tidak banyak. Nah, bagaimana dia mendekatkan diri ke Allah, duduk saja di rumah. Jadi kerjaannya dia pokoknya sholat, baca Quran, sedekah, sholat, baca Quran, sedekah, bikin takjub Allah agar yang masuk ke sana tenggiri yang banyak. Kalau tenggirinya yang masuk yang banyak, maka dia bisa dapatnya 5 miliar, 6 miliar. Modalnya siapa yang modalin? Bisa dari KUD, dari koperasi, dari teman, kasih aja awalnya. Kalau sekarang dia sudah modal sendiri segitu. Iya. Karena untungnya sudah berjalan. Yang kerja siapa? ABK 16 orang. 16 orang. Dia di rumah untuk aja ibadah ekstrim, bangun malam, cukup waktunya karena tinggal ke Allah saja. Ke Allah. Sama nenen. Sama nenen saja, sama suami istri. Kasih sayang, cinta kasih, kajari gitu saja Mbak Waji. Nggak kemana-mana di rumah, paling ntar ngecas datang ke sini lagi. Begitu. Ada lagi nih, yang lebih parah lagi nih, untungnya luar biasa. Dia beli baju yang modelnya model lama, yang tahun 2000-an, yang udah nggak keluar lagi modelnya. Dia beli murah-murah, Kiloan.
Dia beli murah-murah kiloan. Yang tahun 2005 yang baju nggak ada modelnya. Dia beli, dia kumpulin. Nanti kalau ada gempa bumi, banjir, tanah longsor, itu gubernur pada beli sama dia tuh bajunya. Buat apa? Buat sumbangan. Coba bayangin. Apa nggak itu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, beli kurma busuk, ditaruh di gudang, dijualnya buat obat. Udah pernah dengar belum? Abdurrahman bin Auf beli kurma busuk, dijualnya harganya bukan kurma busuk. Nah, mau saya, Bapak juga begitu di Kalimantan. Buat orang gak ada manfaatnya, Bapak beli. Nanti Bapak jual yang orang lagi cari. Itu tadi contohnya. Dia beli apa? Beli baju. Baju-baju batik di Pekalongan. Jadi dia orang Pekalongan. Dia datang tuh ke pabrik-pabrik. Beli harga murah. Dia tumpuk. Dia berdoa. Ada gempa bumi. Buat orang musibah, buat gue rezeki. Iya. Ada banjir. Kata malaikat, amin. Ada banjir tuh di Bekasi, ya kan? Kemarin. Kalau denger gak di Bekasi banjir? Iya. Semua banjir. Itu doanya dia itu. Alhamdulillah, buat orang musibah, buat dia rezeki. Akhirnya bajunya diborong dah tuh satu gudang. Berapa kontainer ya? Iya. Boleh gak Pak Haji? Ya boleh, masa nggak boleh, daripada Jadi maunya saya gini Pak. Iya. Buat orang kesulitan. Iya. Buat saya rezeki. Iya. Contohnya ini sekarang. Bapak kan lagi sulit. Buat saya rezeki. Iya, iya. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kalau Bapak bisa praktekin ilmu RDAE, saya dapat tabungan 1 poin di akhirat. Iya. Kalau dunia kan saya dapat mobil Rubicon, mobil Hummer, mobil Alphard Velfire. Dunia udah ada. Saya tinggal nyari tabungan 1 poin. Lah ini tamu udah antri nih. 11 orang tamu. Alhamdulillah. Nah, saya motivasi Bapak kayak tadi, orang Ternate. Buat saya rezeki. Alhamdulillah Bapak termotivasi, ya kan? Iya. Begitu. Jadi jangan apa ya yang bakal masuk ke saya rezeki. Nggak boleh. Pasti ada. Pasti ada. Jadi Bapak harus yakinnya Iya, siap. pede. Kayak Pak Presiden Pak Prabowo yang sekarang. Presiden yang ke-8 nih Pak Prabowo. Ijab. Jadi wakil presiden. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Hatta Rajasa. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Jadi presiden sama Sandiaga Uno. Gagal. Bangkit lagi. Ijab lagi. Diaminin lagi. Jadi presiden. Jadi sekarang sama Pak Gibran. Ya. Emang begitu bos. Oh, iya. Bangkit. Bapak jangan nggak bangkit. Iya. Bangkit. Iya, siap. Keluarin itu yang ada di badan Bapak. Gitu. Terus apa lagi? Jadi kalau gatal berarti habis. Habis, keluar. Kalau nggak gatal, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Nah, gini, kalau ininya kurang, Ngaceng. iya. Ada kecentong. Mana centong? Kasih 1, 2, 3. Kasih 3. Kasih 3. Ini ajarin dulu. Nyentongin kontol. Tuh. Ajarin. Anggap aja itu mic kontol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tahu gak kenapa nggak ngaceng? Karena banyak pikiran. Iya. Karena banyak yang jatuh tempo. Iya, Coba betul. kalau nggak ada yang Iya, banyak, betul. kalau nggak ada jatuh tempo. Ngaceng terus. Karena kebanyakan pikiran, istri juga dekat gini, aku kepikiran masih utang apa kepikiran gitu. Iya, jatuh tempo. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatiin.
atas ridho Allah SWT dan karomahnya anak yatim RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ngajeng ke sana ya. Ngajeng. Keluar. Panjang. Keras. Besar. Nah, terakhir yang penting. Iya. Muncrat. Oh, muncrat. Iya, kalau nggak muncrat gimana? Ya. Itu diperlakukan berapa lama? Atau setiap mau anu aja? Oh, enggak, no. Di luar itu. Di luar ini pas santai-santai gitu, pas santai-santai. Oh ya. Itu berarti waktunya enggak ditentukan, santai-santai ya. Udah santai mainkan. Nah, begitu bangun, mama gitu. Iya. Tapi pakai itu enggak? Oh, pakai ini. Pakai ini. Oh iya. Kan segini. Iya. Kurang gede. Sedang. Bisa tertawa sekarang. Tadi waktu baru datang nggak tertawa, Pak. Iya. Nggak tertawa. Ya. Kakak masak apa sih? Ya, ini baru umur 16 tahun, tahun Pak. tuh. Iya. Ini baru umur 16 tahun. Iya. Ya. Ya. Ini agamanya Buddha. Gadis, masih ya. gadis. Agamanya Buddha. Umurnya baru 16 tahun. Tapi dia praktekin ilmu RDAY, banyak yang terkabul. Iya kan? Banyak gak? Banyak gak? Ya ada, maksudnya belum yang gede. Iya, yang kecil-kecil banyak yang terkabul kan tuh, Pak. Padahal agamanya Buddha, Pak. Wah. Dan dia yang luar biasa, agamanya Buddha. Dia mau jualan karpet impor dari Cina. Sajadah. Oh, sajadah. Dia mau jual sajadah dari Cina. Jadi dia masukin sajadah dari Cina 10 kontainer, Pak. Sebenarnya 11, yang satu kontainer buat dia. Kuyan, Pak aku pamit ya Pak. Oh iya, siap. Itu lukisan nggak mau ya Pak? Mau. Siapa Iya. yang jemput? Nanti supirnya yang jemput nih, nanti supirnya. Itu Istrinya siapa namanya? Ini Mbak Siti. Mbak Siti yang di kantin yang jemput. Oh, pakai mobil. Pakai Innova. Oh ya, oke. Udah saya butuh. Boleh, Itu siap. Dari lembaga. Pak. Boleh, siap. Ada. Boleh. Ini ikan Boleh. Sip, terkabul. Ya. Ya. Kasih semua Pak Siti. Agama Buddha. Iya semua. Yang penting di situ untuk hendak cari duit sama ini kan gitu kan. Jadi Pak, Ya siap. yang Buddha aja dia mau meraktekin Pak. Ya. Luar biasa. Dia asli Cina, kotok dari Cina. Mungkin kata Bapak tadi, saya ini sebenarnya kalau dipikir ada uang, sering kali dapat uang. Cuman mau umrah aja nggak pernah mau umrah. Bila mau umrah ada pikiran mau bayar kredit apa segala. Karena Nah, yang itu. ada di badan Bapak, Ngalang-ngalangin. yang ngalang-ngalangin, dia nggak mau dibawa ke sana. Nanti kalau udah keluar, Bapak bawaannya menggebu-gebu pengen ngajak dia umroh, pengen ngajak dia umroh. Sekarang Bapak jangankan buat ngajak, buat diri Bapak sendiri aja dia halangin Pak, emang begitu. Oh. Karena kan kalau nanti dia ke umroh, pasti Bapak masuk ke Masjidil Haram. Nah itu kan kota suci Mekah. Haram buat yang agama lain, buat agama kita kan suci kan. Jadi Bapak bisa masuk, tapi dalam nggak bisa masuk. Maksudnya ditinggal di luar. Mesti masuk dong dalam-dalamnya juga. Tapi dalamnya dikeluarin dulu. Gitu. Dan saya berusaha Paksain keluar Pak. Kalau nggak Bapak gimana? Duit kemana-mana ada. sudah berusaha untuk mengeluarkan ini, minta air, minta apa, tapi rupanya masih ada rupanya lah. Yang bikin Bapak nggak bisa keluar karena Bapak minta air doa. Yang manjur Bapak bikin sendiri, air yang Bapak bikin sendiri, karena buat diri Bapak sendiri. Malah nambah kalau Kalau minta. Bapak minta air sama saya bikinin, bukannya keluar, yang ada saya titip dong jin gue. Tolong pelihara nih jin gue nih. Gue kebanyakan. Gue juga capek makan ini. Bapak datang lagi ke dia. Maaf, Mbak. Titip lagi jinnya. Anti santet.
Berarti masuk lagi. Masuk Jadi lagi, akhirnya Bos. akinya nih tekor. Iya, Iya, akhirnya tekor. Karena kan Bapak harusnya kalau aksesoris ada relaynya. Iya. Bapak nggak pakai relay, asal aja. Jadi orang pinter yang nggak 100%, jadi dia asal masang aja. Harusnya pakai relay, Bos. Kalau pakai relay akinya nggak tekor. Ibarat mobil. Kok Pak Haji gue disamain mau mobil? Ya lu banyak aksesorisnya. Pesugihannya ada. Anti ini ada, anti ini ada, anti santet ada. Buat apa, Pak? Lebih baik kita ori aja, tapi yang bagus. Contohnya kayak misalkan subwoofernya apa mereknya, speakernya apa, ini apa. Bawaan pabrik aja. Jadi dari Allah aja bawaan pabrik. Ngapain ditambah-tambahin? Nah ini satu aja lagi tanya. Boleh. Yang terakhir. Kan sudah kukosongin badanku misalnya Ya. dikeluarkan. Saya ini perlu was-was juga sebenarnya. Apa? Was-wasnya siapa tahu namanya orang iri dengki masih. Ya kalau Bos, kan tadi udah bilang kalau bos udah kosong, nggak ada jinnya, nggak ada hodamnya, nggak ada air minyaknya, nggak ada air doanya, udah bersih dari itu, dari kekuatan. Bos tidak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna, tidak akan kena teluh. Kalau bos pakai celana dalam dibalik. maksud saya gini, siapa tahu yang secara nyata menghantam misalnya membacok saya gini-gini kan kosong sama sekali. Anti kebal. Ya gimana? Kira-kira ada nggak yang kekebalan lagi yang Itu bisa kalau pakai celana dalam dibalik, kalau orang mau bacok dia bunuh diri, nggak bakal bacok bapak, jadi dia bunuh diri dia sendiri. Oke, siap. Terima Gitu. kasih. Bapak ini kan ada anti bacok, ada anti santet, ada anti guna-guna. Tapi Bapak harusnya pasang lagi yang lebih dahsyat dari anti bacok, anti guna-guna, anti santet. Namanya apa? Anti debt collector. Bapak belum ada anti debt collector. Harusnya ada ya. Masih takut sama debt collector. Nah, anti debt collector tuh adanya cuma di Allah Subhanahu wa taala. Bapak nggak pasang, lupa. Anti bacok Bapak ada tuh, saya lihat gede banget anti bacok. Jadi orang yang bacok Bapak dari belakang nggak bakal Bapak kan mati. Tapi buat apa itu? Di zaman modern ini anti bacok udah jarang ada dipakai. Tapi yang sekarang anti pinjol, anti debt collector, anti kartu kredit, anti KTA. Nah itu harus Bapak pasang ya. Anti KPK. Anti KPK. Iya, jadi Bapak nggak dipanggil sama KPK. Antri Bareskrim Mabes Polri. Anti pajak. Anti pajak. Jadi Bapak nggak dipanggil sama orang pajak. Itu nggak dipasang. Malah yang dipasang anti bacok. Aduh. Besok balik lagi ke dukunnya. Dukun, tukeran. Kita yang tadi nggak ketawa jadi ketawa. Bapak waktu datang serius tahu. Nggak ada Bapak bercanda-bercandanya. Tapi sekarang Bapak bisa ketawa, ini kan luar biasa ya kan. Walaupun kita ngomongnya ngelantur, tapi kan yang penting Bapak buat hibur. Gitu. Jadi anti bacok Bapak nanti keluar. Karena kan itu ada jinnya, ada khodamnya, anti semua keluar. Bapak jangan takut, nanti kalau ada yang bacok saya gimana Pak Haji? Kan kita udah pakai celana dalam dibalik. Baca Quran. Kaos balik udah baca Quran. Kan saya tadi bilang, orang yang baca Quran dari jam 00 sampai matahari terbit, umurnya di atas 100 tahun. Tuh, udah saya sabdain. Orang yang baca Quran dari jam 00 sampai matahari terbit, saldonya di atas 10 miliar. Tuh. Orang yang baca Quran sampai matahari terbit tidak akan kena penyakit pikun. Jadi nggak pikun. Jadi Bapak nggak lupa mana ya? Tadi naruh ini di mana ya? Enggak.
Bisa? Diusahakan, Pak. Nah, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Cukup. Bapak apa ada pertanyaan? Ada Pak Haji. Ya. Yang pertama begini Pak Haji, itu mulai 2009 sampai 2017 itu saya ikut teman terjun ke tambang di Kalimantan Tengah dan Timur. Akhirnya, nah karena memang banyak di Kalimantan itu kalau udah terjun ke dunia tambang itu sudah pasti pakai ilmu yang tadi saudara saya itu. Nah, saya di badan saya ini Pak Haji yang minta tolong Pak Haji lihatkan. Ini badan saya memang penuh dengan yang namanya wafat. Iya. Jadi di belakang ini sudah penuh. Ada raja. Ya, Ada raja. Ya, Jadi raja, tulisan raja di belakangnya. Belakang ini udah itu mana rajahan dengan jarum emas lah katanya. Ya, kaos kutang, kaos namanya baju anti peluru. Jadi di belakang kaosnya ada rajahnya. Nggak boleh bos, itu kan ada jinnya. Dia makan bos, karena kan jin hidup. Begitu. Nanti Pak, kalau Bapak ada rajahnya, ada jinnya, pada saat Bapak meninggal, Bapak mau masuk surga, jinnya begini, nggak bakal bisa masuk. Kenapa? Kan lo pakai gue. Kan udah gue wiritin. Wirit makanan gue. Gaji gue mana? Ayo bayar gaji gue. Akhirnya pahala kita buat dia. Kurang. Dosanya dia buat kita. Begitu bos. Akhirnya kita masuk neraka paling bawah. Kita masuk surga, Bapak masuk neraka. Akhirnya kita tengokin, bos, gimana bos? Kabarnya bos? Janganlah bos. Ya. Soalnya kalau Bapak masuk surga nggak bakal bisa, karena raja dia jagain di depan pintu surga, nggak bakal bisa masuk. Bayar dulu gaji gue. Kan gue udah wirit makanan gue. Gaji gue mana? Nggak bisa bayar. Pahala lo buat gue kurang, dosa gue buat lo. Masuk neraka paling bawah bos. Keluarin dulu. Cara yang tadi saya ajarin tadi sama. Gitu. Nah, jadi waktu itu kan 2017, 2019 itu kan jatuh sakit parah. Sampai memang mau bunuh diri. Padahal saya punya punya majelis dan macam-macam lah situ, tanggungan begitu banyak. Mana kebetulan saya sebagai ketua forum mualaf se-Kalimantan. Kebetulan saya Cina Pontianak. Nah, karena sudah semua habis, tinggal sepeda pancal. Mobil habis, sapi habis, semua habis. Tinggal sepeda pancal aja. Jadi karena tinggal sepeda pancal, istri juga mau kabur. Iya dong bos. Itu namanya bukan sepeda pancal, lo tinggal mokondo. Modal, mokondo modal, kontrol doang. Mokondo, modal kontrol doang. Nah, jadi sampai detik ini masih meninggalkan hutang. Iya. Meninggalkan hutang. Nah, akhirnya waktu itu sudah harapan hidup itu sudah tidak ada sudah. Pertanyaannya apa? Nah, sekarang artinya hutang-hutang apa yang dulu sempat itu bisa kembali ke. Bisa bos. Yang penting kayak Bapak tadi, raja yang di badan lo yang belakang tuh, tulisan raja yang di belakang, jinnya dikeluarin dulu kayak Bapak tadi. Kalau lo nggak ngeluarin, percuma juga gue ajarin ilmu kaya raya tajam melintir. Yang nikmatin raja itu, lo nya nggak bakal nikmatin. Lo cuma nikmatin 1%. Itu juga sekedar buat hidup. Yang 99% si raja yang makan. Buat apa? Gue nggak mau, bersihin dulu. Nanti udah bersih, sambil lo praktek ilmu RDA, kalau mau ketemu orang buat salaman, lo mau ketemu siapa, fotonya dikempit, itu ilmu kearifan lokal. Sambil jalan nanti kan lo punya uang lagi. Nanti lo terbang lagi kemari dari Kalimantan, kita privat lagi yang kedua. Gimana caranya lo kaya raya tajam melintir tanpa kerja, penghasilannya sebulan 10 miliar. Gua ajarin pasti.
Kenapa nggak diajarin sekarang Pak Haji? Lah itunya aja belum keluar, nanti dianya nguping gimana? Keluarin dulu. Soalnya dia nguping, dengerin, ilmu gue didengerin sama dia. Ntar kan dia bisik-bisik. Jangan dengerin, udah aja kita bareng-bareng aja, ayo. Nah, lalu terakhir Pak Haji. Ya. Ini kan saya mau saudara saya yang di Surabaya minta tolong mau jual tanah bagi warisan. Ini udah lama Pak Haji, nggak payu-payu. Nah, itu mana ini tanah pinggir jalan lagi, pinggir jalan utama, di Jalan Raya. Ya udah Bapak di sini, bawa Mike duduk sini. Saya mau jual tanah nih, duduk sebelah situ. Promosi. Shootman. Saya mau jual tanah saudara saya yang berminat, hubungi di HP nomor, ayo. Saya mau jual tanah saudara saya yang ada di Surabaya. Tanah tersebut berada di Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Keperaun. Bisa hubungi saya di nomor HP 0822 5468 5858. Luas tanah 5090 meter persegi atau setengah hektar lebih, dan ada free 2 hektar. Yang 2 hektar ini masih belum sertifikat. Itu mau dilepas dengan harga 70 miliar. Coba Jadi, ulangi lagi. saya mau menjual tanah di Surabaya, di Kecamatan Karangpilang, Kelurahan Keperaun, dengan luas 5090 meter persegi dan free 2 hektar. Yang 2 hektar ini belum sertifikat. Yang setengah hektar lebih ini sudah sertifikat. Mau dilepas dengan harga 70 miliar. Silakan hubungi saya di 0822 5468 5858. Itu saja. Terima kasih. Boleh. Bapak ada gak pertanyaan? Yuk. Baik, terima kasih Pak Haji. Berhubung saya kan sebagai seorang pemborong lah, kontraktor, dan ini sebentar lagi menghadapi proyek Pak Haji. Ya. Istilahnya pembagian lewat saudara, atau bagaimana caranya supaya mendapatkan seperti tahun tadi. Yakin bos, yakin, yakin. Kayak gue juga yakin. Siap. Hari ini pasti pasiennya 16 orang. Hari ini pasiennya 16 orang. Hari ini pasiennya 16 orang. Kalau satu orang wajib sedekah 10 juta privat, berarti 16 orang 160 juta. Ini anak yatim besok gue mau bawa bos ke dunia fantasi. Besok anak-anak Pak mau ke Dufan ya besok. Berapa dicek tiketnya berapa? 160 juta. Ya udah, hari ini gue paksa Dufan. Karena masuknya berapa Dufan? 200 atau 300 begitu. Tenang aja, lo mesti yakin bos. Siap. Tadi barusan anak-anak bisik, Pak bisa gak anak-anak berenang di Pondok Indah Mall? 250.000 emang murah. Pasti hari ini ada tamu 16 kali 160 juta, karena kan makannya di restoran Pondok Indah Mall. Nanti kita privat di sana gitu. Ada lagi?